Assalamualaikum, bertemu dan berjumpa kembali di TNC Tech di sini Kak Jepara. Oke, langsung di pokok permasalahannya. Di sini ada Redmi 7A ya. Redmi 7A dengan kondisi tidak ada sinyal seperti ini ya. Sinyalnya silang atau XX ya. Oke, sudah saya cek emailnya masih tertera dua-duanya. Saya cek di baseband versi Vita Basis oke. Saya setting di jaringan manualnya keluar untuk Indosat Smartphone 4G Indo Telkomsel 4G, tetapi tidak bisa terpilih untuk jaringannya, akhirnya hilang seperti ini. Ini ada dua versi. Ketika email yang ada di handphone ini zaman kemarin ya, waktu kemarin itu ada pemblokiran email yang dilakukan oleh Kemenperin email ya. Itu apabila emailnya terblokir maka dia tidak ada sinyal kecuali pakai nomor-nomor tertentu. Seperti ini tadi. Tadi saya pakai kartu Indosat dan Indosat dia keluar sinyal satu, yang satu tidak ada. Ini saya ganti smartphone dan Indosat keduanya tidak ada. Ini versi memang kerusakan di hardware atau email diblokir ya, agak kesusahan karena di sekarang untuk mengecek di Kemenperin email untuk publik tidak bisa ya. Yang bisa mengecek hanyalah perusahaan-perusahaan yang bergelut di dalamnya ya, di dalam handphone. Oke ya, kita orang kecil tidak bisa mengecek email ini diblokir apa tidak ya, karena sekarang peraturannya sudah berbeda. Oke, untuk eksekusi ya, di sini saya akan mencoba bongkar dulu, lalu saya cek kapasitor dan resistor apakah ada yang short atau koset di area WTR dan area RF. Yang kedua, saya akan merehot merehot IC WTR apabila tidak ada yang short ya. Dan untuk handphone ini sudah diservis di tempat lain, kata pemilik handphonenya 2 kali dan saya yang ketiga kali. Oke, untuk itu saya matikan handphonenya dan saya akan eksekusi ya. Dan oke ya, di sini dapat kita lihat memang sudah diservis atau di bengkel di tempat lain. Ya, terbukti di area IC WTR dan RF-nya sudah dibongkar ya untuk penutup kalengnya. Di sini di IC RF kurang tahu, kurang jelas ini ya. Oke ya, saya akan mencoba di sini karena pernah direhot mungkin nih atau diganti ya, kurang tahu, saya dilihat di mikroskop dulu. Saya akan coba merehot juga ya, merehot juga untuk di IC WTR ini. Barangkali untuk rehot ke bengkel sebelumnya kurang maksimal atau keberuntungan belum memihak ya. Kita coba untuk rehot IC WTR-nya dulu ya. Apabila memang tidak ada hasil ya, baru kita ganti. Menunggu blower panas sebentar ya. Untuk lama pemanasan pakai insting kalau di saya ya, pakai insting ke kira-kira sekian
waktu detik atau menit ya, sekian menit, 1 menit atau 2 menit itu sudah terlalu lama ya, tergantung settingan blower. Oke, dirasa cukup untuk rehat atau pemanasan ulang IC WTR ya. Saya tunggu untuk dingin mesinnya baru saya coba. Oke ya, kita bersihkan karena sudah lumayan dingin. Langsung kita coba di hasilnya ya, apakah ada hasil atau masih sama, yaitu tidak ada jaringan. Oke, untuk anten sinyal jangan lupa kita tancap kembali ya. Dan kartu SIM kita masukkan dua-duanya. Oke, kita coba seperti ini dulu. Dan karena anten berada di sini dan berada di sini, saya tutup sedemikian rupa dulu saja ya. Yang penting antennya connect di mesin. Kita tunggu hasilnya. Apabila memang tidak ada hasil, eh, kita lakukan pembongkaran IC WTR ya, pencabutan dan penggantian. Kita tunggu beberapa detik ya, memang tidak ada hasil, baru kita angkat untuk IC-nya ya. Karena sebenarnya ini saya ragu untuk ini, eh, karena ini terblokir atau wifi white WTR-nya rusak. Kok agak ragu ya sebenarnya, karena seringkali ketika saya ganti kartu dia muncul sinyal, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang, tapi cuma satu, tidak pernah dua-duanya. Dan hal tersebut sering saya alami ketika ketika email diblokir oleh Kemenperin email ya, di Redmi 4A 5A sering saya temui. Namun ini Redmi 7A apakah juga sama ya? Oke, memang tidak ada hasil di sinyal ya, kita lakukan penggantian IC WTR. Oke, kita lepas dulu untuk IC WTR 2695 ya. Oke, kita bersihkan untuk areanya ya.
tunggu mesin agak dingin sebentar, baru kita bersihkan, lalu kaki-kakinya kita rapikan seperti biasa. Bisa menggunakan solder manual, dibantu dengan alat lain ya. Se Seperti apa Masnya? Se sebisa kita memakai apa gitu Mas ya. Kebiasaan kita pakai apa, nah di situ baru kita gunakan ya untuk setelah rapi kakinya. Untuk di saya panasi menggunakan blower agar dia lebih rapi ya. Kita kasih look dan kita rapikan kakinya menggunakan blower ya. Oke, dirasa cukup ya untuk merapikan kakinya. Yang terakhir untuk di saya bersihkan menggunakan cotton pad ya.
Oke, kita siapkan untuk IC-nya ya. Oke ya, untuk IC WTR 2965 sudah ada ya. Kita siapkan, kita buka dulu untuk IC-nya. Kita siapkan untuk IC-nya ya. Di sini untuk tempat IC ya, untuk lokasi tadi tempat IC-nya berada itu saya kasih flux sedikit, yang dimana fluknya itu lengket ya. Oke, setelah dirasa cukup untuk fluknya ya, karena tangan saya lengket, ini hilangkan lengketnya sebentar. Kita menghadap ke IC ya, menghadap ke IC, kita hadapkan IC ke komputer, ke ini apa, ke mikroskop ya, dia berada di situ. Oke, seperti ini berarti dia menghadapnya seperti ini, jangan terbalik ya, di kakinya sudah ada semacam tanda agar tidak terbalik ya. Saya presisikan untuk posisi dulu ya, agar kakinya tidak melenceng sebelah. Kita luruskan atau posisinya kita presisikan lalu kita panasi. Untuk di saya pertama kali untuk angin 0 ya, angin 0 dan panas di 200. Oh, pemasangan IC itu berbeda-beda setiap teknisi ya. Ada yang cepat-cepat, ada yang pelan-pelan, ada yang pelan tapi pasti. Saya panasnya di 0, anginnya di 0 maksudnya. Kadang nggak seperti itu kan, dia kan geser. Kita harus benerin dulu. Oke, saya posisikan yang lebih enak dulu ya. Oke ya, kita lanjut ya, tetap di angin 0. Kita perlahan-lahan turun ke bawah untuk blower kita ya. Sambil kita lihat di mikroskop kalau saya itu IC-nya goyang apa enggak. Kalau misalkan goyang, kita benerin seperti tadi ya, kita presisikan kembali. Oke, saya menunggu lengketnya flux sebentar ya, karena flux yang saya pakai itu ketika kena panas dia akan lebih lengket ya, untuk tidak menggoyangkan IC-nya ya. Baru kita naikkan untuk volume angin dan panas blower ya. Oke ya, yang tahap selanjutnya ketika sudah agak dingin ya, karena fluknya sudah lengket bisa ya, kita lanjut dengan menaikkan angin dan panas blower kita ya.
Kita putar blower kita searah jarum jam dan berbalik jarum jam ya. Kita naikkan volume angin dan panas blower kita kembali ya. Sekarang posisinya di angin 2 dan apa ya, angin 2 dan panas di 300. Oke, setelah semakin menempel kita tambahkan fluk di samping-sampingnya ya. Dan saya memakai fluk biasa yang mudah menggoyangkan IC ya. Ini fluk biasa yang ini kita panasi dan kita teteskan di atas IC ya. Dia akan goyang-goyang sendiri untuk IC-nya. Goyang menata kakinya maksudnya. Dia akan mencari kaki persamaannya, kakinya dia ke arah mana, dan insya Allah teori seperti ini sering kali gagal, berhasil ya, jarang gagal maksudnya, sering berhasil. Oke, kita bersihkan dan kita coba dan kita tes untuk hasilnya ya. Kita bersihkan dulu. Sisa fluk yang masih lengket di sini ya, karena saya menggunakan fluk yang lengket.
Oke, apakah berhasil ya? Loh, ini malah tidak ada kartu SIM. Kartu SIM-nya apa? Pas ya. Oke, untuk pemasangan pertama gagal ya, karena IMEI apa baseband via basisnya tidak ada atau tidak diketahui. Akhirnya saya lepas kembali untuk IC-nya, ini ya untuk IC-nya saya copot kembali dan saya pasang yang baru kembali. Jadi 2 kali. Ketika memasang IC memang kadang 1 kali selesai, kadang 2 kali, bahkan kalau memang nasib belum beruntung sampai 3 kali. Tergantung nasib ya. Kadang sampai habis IC beberapa pun tidak muncul, tidak sesuai dengan harapan kita karena kerusakan bukan di IC tersebut. Seringkali terjadi seperti itu ya, cuman semoga kali ini yang kedua ini pemasangan IC-nya normal ya. Oke, setelah lumayan tertempel di mesinnya ya, saya tambahin plug seperti ini, baru untuk voltase angin dan voltase blower panasnya saya naikkan jadi terakhir di 300 dan 350, maksudnya angin 3, panas di 350. Kalau kerja sambil ngomong memang kadang keliru ya seperti ini ya, tapi kalau kerja diem aja lebih cepat sebenarnya begitu, lebih cepat dan hasilnya biasanya lebih maksimal. Gimana ya maksudnya ya, karena sambil ngomong kadang kita harus fokus ini itu, kalau diem saja 1 kali pasang biasanya selesai. Oke ya, untuk pemasangan IC WTS 2965 saya rasa cukup dulu ya. Nanti apabila belum muncul sinyalnya, kita panas dan kita goyang, kita menunggu dingin sebentar. Oke ya, untuk mengejar waktu karena ini sudah larut malam ya, ini saya bersihkan sebentar dan saya kipas saja ya biar lebih cepat dingin.
Oke, saya kipas sebentar. Oke ya, langsung saya coba ya, saya hidupkan di sini untuk IMEI. Coba kita cek IMEI masih ada. Untuk di versi pita basis ya, yang tadi ya hilang, ini versi pita basis sekarang sudah muncul kembali. Dan kita coba untuk SIM-nya ya, eh, apakah keluar sinyal atau tetap saja tidak ada sinyal ya, karena ini sudah kelihatan 4G, sudah kelihatan 4G ya, begitu cepat muncul. Karena ini belum saya tempel coba sini saya, karena antena berada di sini. Oke ya, ini sudah muncul 4G dan dua-duanya muncul sinyal ya. Oke, kita sambil memaking ini ya, kamera dan lain-lain ya. Untuk pemasangan IC WTR ternyata yang sebelumnya itu saya cek itu versi nomornya serinya 2955, padahal di tertera di plastik ya, dibungkusnya 2965, tetapi setelah ini saya mikroskop tadi 2955, makanya baseband atau versi Vita basis jadi hilang. Dan ini saya ganti dari IC yang 2965, akhirnya baseband atau versi Vita basis kembali dan muncullah sinyal 4G dua-duanya. Kita coba ya untuk baut, sekalian kita pasang saja karena tadi sudah kita lihat bahwa muncul sinyal 4G. Ini kita baut sekalian. Aduh, kenapa ini susah masuk untuk bautnya. Oke ya, sambil memasang baut, barangkali video ini bisa bermanfaat. Ada yang mencari atau menonton cara memasang dan mengganti IC WTR 2965 ya. Ini di Redmi 7A, eh, 2 kali baru sukses karena yang pertama salah tipe ya, tertipu seri ya, di plastiknya 2965 ternyata isinya 2955, meskipun kakinya sama. Terkadang membuat baseband atau versi pita basis jadi hilang. Sudah pernah saya alami di Redmi 5A kayaknya dulu ya, karena saya tadi tinggal comot aja ya, untuk IC saya comot aja dan saya rasa tadi benar, ternyata salah isi, luarnya benar dalamnya salah. Oke ya, untuk kartu kita masukkan dan kita cek kembali untuk sinyal apakah muncul. Ini langsung muncul ya, langsung muncul 4G dan yang satu ya, yang satu 4G, dan di sini muncul dengan begitu cepat ya, tidak lambat. Sebelumnya mungkin sudah eh, ini sudah dua-duanya sudah 4G ya. Oke ya, mungkin sudah pernah diotak-atik oleh bengkel sebelumnya, jadi saya agak keributan juga. Pada akhirnya sukses ya di Redmi 7A, tidak ada sinyal atau sinyal X. Solusi mengganti IC WTR 2965, saya mengganti 2 kali karena yang pertama adalah salah tipe 2955.
karena salah isi bukan salah tipe ya, karena salah isi dalam plastiknya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan apabila ada yang berkenan silahkan komen, like, dan subscribe serta menyalakan loncengnya agar dapat notifikasi apabila saya mengupload video kembali. Semoga video bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih yang sudah like, komen, subscribe. Semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu rezekinya lancar, amin ya robbal alamin, berkah dan barokah. Salam sukses, salam sejahtera dari teknisi Nekat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.